Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavania Syuhada dengan NIM 2016030079. Di video kali ini saya akan mereview hasil jurnal tentang motivasi dan perilaku konsumen dalam keputusan pembelian produk industri kerajinan kulit di Yogyakarta. Penulis jurnal yaitu Eni Sulistiowati dari Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi 45. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Ibu Trinitaria Marlis Putri, STTSI, MM. Permasalahan yang diteliti pada jurnal ini yaitu tentang produk kerajinan kulit yang memiliki segmen pasar wanita dewasa sangat rentan terhadap perubahan desain atau mode, sehingga variabel desain menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh kaum wanita dewasa. Seperti yang kita ketahui, banyak wanita itu memilih desain produk sesuai dengan selera mereka masing-masing. Kadang mereka menyukai desain yang kecil, sedang, bahkan hingga besar. Demikian juga dengan variabel harga, mengingat produk kerajinan kulit yang beredar di pasar bermacam-macam kualitas, ada yang murni kulit, ada yang campuran, sehingga mempengaruhi pertimbangan harga bagi konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dan perilaku konsumtif ibu rumah tangga dan wanita bekerja dalam membeli industri kerajinan kulit di Yogyakarta, serta menentukan perbedaan motivasi dan perilaku di kedua kelompok konsumen. Dengan mengetahui motivasi dan perilaku konsumen, pelaku usaha industri kerajinan kulit dapat menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan perilaku segmen pasar, sehingga bisa berdampak pada keberhasilan usaha. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang diajukan oleh penelitian yaitu, bagaimana motivasi ibu rumah tangga dan karyawati dalam membeli produk industri kerajinan di Yogyakarta? Apakah ada perbedaan motivasi konsumen, ibu rumah tangga dan karyawati dalam membeli produk industri kerajinan kulit di kota Yogyakarta? Selanjutnya, teori penelitian. Yang pertama, pemasaran dan konsep pemasaran. Menurut Basu Swasta, pemasaran adalah merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa. Sedangkan menurut Philip Kotler, pemasaran adalah orientasi pengelolaan bahwa tugas kunci organisasi adalah menentukan kebutuhan dan keinginan pasar. Berdasarkan konsep pemasaran, terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, orientasi kepada konsumen, yang kedua, penyesuaian kegiatan pemasaran secara integrasi, yang ketiga, kepuasan konsumen. Yang B, produk. Menurut Fandi Tijiptono, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Dalam mengembangkan suatu produk, perencanaan produk harus membagi produk menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama produk formal, yang kedua produk inti, yang ketiga produk menyeluruh. Selanjutnya, perilaku konsumen. Menurut Philip Kotler, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya terdiri dari peranan kebudayaan, kelas sosial, di mana kelas sosial seseorang dinyatakan dengan beberapa variabel seperti jabatan, pendidikan, kekayaan, dan orientasi terhadap nilai. Selanjutnya, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, peranan, dan status. Yang kedua, faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan siklus hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri. Selanjutnya, yang ketiga, faktor psikologis, di mana faktor psikologis terdiri dari persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap motivasi. Yang E, pengaruh motivasi sebagai dasar keputusan pembelian. Selanjutnya, metode penelitian, di mana metode penelitian ini terdiri dari populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita dewasa yang terdiri dari ibu rumah tangga dan karyawati yang menggunakan industri produk kerajinan kulit di Yogyakarta. Sedangkan sampel dari penelitian ini sebanyak 125 responden yang diambil dengan metode convening sampling, di mana convening sampling adalah metode yang diadopsi oleh peneliti di mana mereka mengumpulkan data riset pasar dari kumpulan responden yang tersedia. Yang B, jenis data dan metode pengambilan data. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kali. Data primer diperoleh dengan cara interview dan penyebaran kuesioner.
Selanjutnya C, metode analisis data. Metode analisis data di sini menggunakan campuran mixed method, yaitu menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Di sini dijelaskan tentang rumus rata-rata hitung menurut Sutrisno Hadi. N sama dengan sec F dikali X dibagi N, di mana N itu mean, F frekuensi, X bobot nilai, dan N jumlah jawaban pada semua alternatif. Kriteria pengujian, jika HO diterima apabila X kuadrat hitung kecil sama dari X kuadrat tabel. Sedangkan HO ditolak apabila X kuadrat hitung besar dari X kuadrat tabel. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Yang pertama itu kriteria responden. Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan dari responden menunjukkan bahwa 28,8% berusia 18 sampai 23 tahun. 22,4% berusia 24 sampai 29 tahun, dan 48,8% berusia di atas 30 tahun. Sedangkan pembagian responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa 49,6% berprofesi sebagai karyawati dan 50,4% dari kelompok ibu rumah tangga. Yang kedua, analisis perilaku konsumen dalam membeli produk kerajinan kulit. Berdasarkan pihak yang memberikan informasi kepada responden karyawati dan ibu rumah tangga, menunjukkan bahwa karyawati senilai 24% berasal dari saudara, 52% berasal dari teman, 16% berasal dari iklan, dan 8% dari toko. Sedangkan ibu rumah tangga, 24% berasal dari saudara, 52% berasal dari teman, 16% dari iklan, dan 8% berasal dari toko. Yang ketiga, analisis motivasi konsumen dalam membeli industri kerajinan kulit. Yang A, motivasi konsumen membeli kerajinan kulit berdasarkan harga. Berdasarkan hasil uji MEN, bahwa responden karyawati menunjukkan nilai sebesar 3,25, sedangkan ibu rumah tangga menunjukkan nilai sebesar 3,53. Selanjutnya, motivasi konsumen membeli kerajinan kulit berdasarkan desain. Berdasarkan hasil uji MEN, bahwa responden karyawati menunjukkan nilai sebesar 2,84, sedangkan ibu rumah tangga menunjukkan nilai sebesar 3,11. Selanjutnya, motivasi konsumen membeli kerajinan kulit berdasarkan kualitas, di mana berdasarkan hasil uji MEN bahwa responden karyawati menunjukkan nilai sebesar 2,68, sedangkan hasil uji MEN ibu rumah tangga menunjukkan nilai sebesar 2,82. Yang keempat, pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji C kuadrat diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 7,815, sedangkan nilai C kuadrat hitung dari variabel harga sebesar 1000,424 menunjukkan bahwa H0 diterima karena X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji C kuadrat diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 7,815, sedangkan nilai C kuadrat hitung dari variabel desain sebesar 5,968 menunjukkan bahwa HO diterima karena X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji C kuadrat diperoleh nilai C kuadrat tabel sebesar 7,815, sedangkan nilai C kuadrat hitung dari variabel kualitas sebesar 6,516 menunjukkan bahwa H0 diterima karena X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu tentang yang pertama, perilaku konsumen berdasarkan yang memberikan informasi tentang kerajinan kulit, baik responden karyawati dan ibu rumah tangga, menunjukkan bahwa informasi terbesar diperoleh dari teman sebanyak 52%. Yang kedua, perilaku konsumen berdasarkan yang memberikan pengaruh dalam pembelian kerajinan kulit. Untuk responden karyawati menunjukkan bahwa 56% dari teman, 19% dari iklan, 17% dari saudara, dan 8% dari lain-lain. Sedangkan untuk responden ibu rumah tangga menunjukkan bahwa 32% dari teman, 32% dari saudara, 24% dari iklan, dan 12% dari lain-lain. Yang ketiga, analisis motivasi konsumen dalam membeli kerajinan kulit di kota Yogyakarta. Berdasarkan faktor harga, dari responden karyawati menunjukkan MEN senilai 3,52 dan responden ibu rumah tangga sebesar 3,53 yang berarti sangat kuat.
Berdasarkan faktor desain, dari responden karyawati menunjukkan MEN senilai 2,84 dan responden ibu rumah tangga sebesar 3,11 yang berarti kuat. Berdasarkan faktor kualitas, dari responden karyawati menunjukkan MEN senilai 2,68 dan responden ibu rumah tangga sebesar 2,82 yang berarti kuat. Yang keempat, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji cik kuadrat, baik dari faktor harga, desain, maupun kualitas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan motivasi antara responden karyawati maupun responden ibu rumah tangga. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji cik kuadrat yang menunjukkan nilai X kuadrat hitung dari ketiga faktor tersebut, yaitu harga senilai 1,424, desain 5.968, dan kualitas senilai 6,516. Semua data ini di bawah dari X kuadrat tabel, yaitu senilai 7,815. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.